Itu ada seorang perajin kaca ya, perajin beling. Ada seorang pengrajin kaca namanya Elias Greiner. Dia bikin semacam alat pembuat kelereng ya. Apa ya, pemotong kaca Pak. Pemotong, ya pokoknya alat bikin kelereng. Marble scissors. Assalamualaikum sobat, balik lagi di Seben Channel nih. Semoga pada sehat-sehat kabarnya ya. Di video kemarin kan saya udah bahas atau ngomongin tentang benteng ya, sebagai salah satu permainan tradisional kita sobat. Nah sekarang nih saya mau ngomongin masih di permainan tradisional, cuman sekarang saya mau ngomongin kleci. Kleci itu kelereng. Gua di sini bilangnya gundu sama kleci di Jakarta ini. Ternyata kelereng udah ada dari ribuan tahun yang lalu sobat. Udah lama banget pokoknya. Jadi bisa dibilang permainan tua, udah tua banget. Ya menurut para arkeolog itu yang melakukan penggalian, jadi kelereng ini ditemuin di beberapa negara yang punya peradaban tertua mungkin ya di dunia, kayak Mesir, terus Yunani, Romawi. Itu kan negara-negara yang dikenal punya peradaban tertua di dunia. Ya sekitar 2000 sampai 5000 tahun sebelum Masehi. Coba itu. Di sebagai jejak peninggalannya itu kan banyak bangunan-bangunan bersejarah. Ya peninggalan berupa bangunan-bangunan bersejarah kayak di Mesir itu kan ada piramid, ya, Kober ya Firaun, Kober. Kuburan para raja-raja Firaun. Terus ada Sphinx Agung tuh, patung singa berkepala manusia itu di provinsi Giza. Terus di Yunani ada apa? Temple of Olympia Zeus kalau nggak salah. Jadi semacam apa ya? Kuil terbesar yang pernah dibikin di zaman Yunani kuno itu, persembahan buat Zeus, dewa tertua di mitologi Yunani. Terus di Romawi ada Kolosseum itu. Ya semacam apa ya? Mirip-mirip stadion itu. Cuma kalau stadion kan buat olahraga, misalnya sepak bola, atletik. Tapi Kolosseum itu buat pertarungan. Petarung profesional tuh, bergladiator. Pada belakai di situ. Pertunjukan, kesenian, hiburan maksudnya, buat drama di situ. Itu sebagai bukti bahwa tiga negara ini jadi negara-negara yang punya peradaban tertua di dunia. Ya mungkin ada lagi negara yang lain, ini kan tiga negara aja. Jadi kelereng itu, kleci itu udah ditemuin di tiga negara ini sobat. Ya bentuknya waktu itu belum beling kayak sekarang, belum. Jadi bentuknya masih batu-batuan kecil yang bulat-bulat, terus tanah liat. Ada yang bilang tulang juga. Ada sumber juga yang bilang ada juga yang bola kaca. Cuman mungkin belum sebagus sekarang itu maksudnya. Nah, terus berkembang secara modern di Jerman ya, di sekitar abad 19. Jadi itu ada kota kecil namanya Lauscha di Jerman Tengah, negara bagian Thuringen.
Itu ada seorang perajin kaca ya, perajin beling. Ada seorang pengrajin kaca namanya Elias Greiner. Dia bikin semacam alat pembuat kelereng ya. Apa ya, pemotong kaca Pak? Pemotong, ya pokoknya alat bikin kelereng. Marble scissors, semacam begitu. Jadi pakai alat itu bikin kleci itu jauh lebih cepat, jauh lebih murah. Sekitar tahun berapa itu, 1846 kalau nggak salah. Terus dikembangin, pun diuji sampai tahun 1849 ya. Mungkin dia pikir udah sempurna nih alat, langsung dipatenin ya. Bukan patenin, tak patenin, bukan. Itu mau dimatiin, dibikin hak paten itu, biar aman, biar nggak dijiplak orang, nggak dipakai orang, nggak dijual orang tanpa izin pemilik. Ya ada semacam pemegang hak eksklusif lah. Nah terus diproduksi massal di sekitar tahun 1850-an. Nah sekarang masuk nih permainan kleci. Ini kan jadi bagian dari masa kecil saya juga nih, Gen X. Kayaknya si gen milenial ke bawah tuh biasa udah ngalamin. Pokoknya yang kelahiran tahun tahun berapa ya, 96 ke bawah lah, gen milenial, Gen X. Ya yang jelas yang saya alami sih dari tahun 80 sampai 90 masih ada itu, masih banyak ya. Saya ngalamin di sekitar tahun itu tuh, 89, 90, 91, 92 masih ngalamin itu. Nah sekarang karena saya lupa nih ya, yang saya ingat banyak jenisnya permainan kleci ini, kelereng ini. Ada yang pakai batu, dipantulin ke batu, terus pakai lobang, pakai garis, terus main pasangan, ditaruh di lingkaran itu, dibikin garis melingkar, ditaruh di situ pasangannya. Nah cuman yang saya lupa tuh cara mainnya gimana, lupa. Yang saya ingat itu cuma satu, main garis tuh, main garis sih masih ingat. Itu juga kalau nggak salah, jadi ada berapa orang misalnya yang main 5 orang, 5 anak lah, masing-masing ngelempar kleci itu ke arah garis. Nah kalau yang sampingnya tugas tahu minimal ya yang dekat garis tuh, jadi dia yang nyerang. Ini cara nyerang begini, ada yang pakai jari tengah, ada yang pakai telunjuk, ada yang begini. Nah itu yang paling dekat garis, apalagi sampingnya tuh garis, itu mutlak dia nyerang. Kalau sampai ada kleci temannya kena diserang ya jadi punya dia. Itu yang saya ingat, itu pun kalau nggak salah. Nah makanya nih saya mau tanya sobat yang ngalamin nih, di spill di tempat sobat ada berapa aja permainan kleci, terus namanya apa aja, cara mainnya gimana. Ya hitung-hitung kita ingat-ingat masa lalu, masa kecil gitu sobat. Jadi begitu. Nah sekarang manfaat main kleci apa sih? Ya manfaatnya banyak. Kita jadi bergaul antara teman-teman. Udah pasti kalau main kleci kan pada ketemu di situ. Nggak kayak sekarang semua serba gadget, bisa main di rumah masing-masing. Pada ngoceh sendirian, padahal lagi ngobrol sama temennya. Kalau zaman itu kan mau main apa juga pasti ketemu, ngumpul di situ. Nah, itu kan jadi menyatukan banyak anak di situ. Terus yang kedua ngelatih konsentrasi, gimana cara membidik serangan, bidik target gitu, latih fokus, konsentrasi. Terus sportivisme, sportivitas sportif kok isme sih, dikira ajar atau paham kali. Jadi biasanya sportivitas itu main ngikutin aturan,
Begitu sobat. Jadi sekali lagi buat sobat yang ngalamin di daerah-daerah, silahkan pilih kolom komentar ada berapa macam jenis permainan kleci, terus namanya apa aja, cara mainnya gimana. Begitu sobat. Sementara dulu yang bisa saya ocehin di kesempatan kali ini. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, yang keliru. Sampai ketemu. Oh sorry, bentar, ada yang lupa nih. Buat sobat yang peduli sama budaya, silahkan dukung channel ini dengan memberikan subscribe, like, komen, dan share. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Andi Baskara, CPN Channel. Sekali lagi ngucapin terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.